Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas satu topik namanya rukun backend. Rukun itu kalau dalam bahasa sehari-harinya adalah pilar ya. Jadi topik ini saya dapat dari ChatGPT. Saya tanya kalau mau jadi backend engineer itu apa aja sih rukunnya gitu ya, di dalam backend itu rukunnya itu apa sih? Jadi konsep ini saya tanyakan ChatGPT, emang untuk bantuin kira-kira kalau kita mau jadi sistem atau menjadi backend engineer untuk bikin sebuah sistem yang kokoh, efisien, dan scalable itu kita harus tahu apa aja ya. Ayo kita coba kupas satu persatu rukunnya si backend ini dan kita ambil pelajaran dari dia. Taib, yang pertama itu adalah memahami fundamental ya. Jadi penting bagi kita itu untuk memahami fundamental. Jadi satu landasan yang pertama yang kita benar-benar harus kuasai adalah pemahaman kita yang harusnya cukup mendalam terhadap sebuah bahasa pemrograman. Ya, fundamentalnya itu adalah bahasa pemrograman. Jadi mau kita pakai Java atau kita mau pakai Python atau kita mau pakai Go, em, penguasaan terhadap fundamental bahasa-bahasa ini tuh penting. Ya, utamanya itu penguasaan tentang struktur data dan algoritma yang dipakai. Ya, kalau kita nggak punya dasar yang kuat, nih pasti akan kesulitan nanti bikin sebuah sistem. Ya, Em, sebagai contoh, kalau kita itu nggak ngerti struktur data, ya. Kalau di Java itu ada beberapa struktur data collection seperti list, ada set, ada map gitu ya. Kita tuh harus tahu kita mau pakai struktur data yang mana. Contohnya yang paling sering kita pakai ArrayList ya. Untuk ArrayList ini ternyata ArrayList ini mau dipakai untuk modifikasi sebuah struktur, tapi modifikasinya itu ada di tengah-tengah. Jadi list itu kan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tapi ternyata list ini tuh sering dirubah di tengah-tengahnya ya. Sering dihapus elemennya, sering dirubah, sering ditambahin. Akibatnya performanya kurang bagus. Nah, yang cocok itu sebenarnya pakainya linked list. Ya. Kalau linked list itu lebih cocok dipakai ketika kita mau hapus di tengah-tengah atau kita mau uh, tambahin di tengah-tengah, atau insert di tengah-tengah. Ini salah satu uh, faedah kita memahami sebuah struktur data yang bagus. Contoh lagi itu kalau kita nggak ngerti fundamental maka desain kelasnya itu kurang bagus ya. Yang namanya Java yang kita tahu itu misal ada punya OOP atau Object Oriented Programming. Nah di OOP itu ada beberapa pilar ya. Pilar ada enkapsulasi, ada inheritance, ada polymorphism. Jadi kalau engineer nge-inherit sesuatu yang nggak perlu, ini bisa bikin si apa ya namanya itu fragile base class problem atau eh, akan kesulitan memelihara sebuah code. Ini dampak dari penggunaan kelas yang buruk kalau kita nggak paham fundamental. Dan masih banyak lagi sebenarnya ya, terutama kalau kita udah ngomongin soal asynchronous, multithreading, ya, ada beberapa kelas yang harusnya concurrent, ya, ada hashmap, tapi kalau misal kita mau modifikasi secara concurrent, kita bisa pakai concurrent hashmap, gitu-gitu. Nah, ini ada dua dalil ya, kenapa memahami fundamental itu salah satu atau menjadi rukun yang pertama di dalam backend engineer. Kalau dari Robert C. Martin dalam bukunya si Clean Code menyebutkan bahwa the only way to go fast is to go well. Artinya dasar-dasar yang baik itu sebenarnya kunci kita itu melangkah lebih cepat dalam sebuah coding atau pengembangan sebuah project. Kenapa? Karena biasanya kebanyakan waktu kita itu dihabiskan untuk mikirin apakah solusi ini adalah solusi yang bagus, yang bisa reusable, yang bisa nantinya itu solid atau tidak, gitu ya. Nah, selanjutnya ada dalil yang kedua ini dari John Sonmez ya dalam bukunya Soft Skill menjelaskan bahwa learning basic itu bukan sesuatu yang opsional atau pilihan gitu ya. Ini benar-benar esensial. Kita tahu bahwa learning basic itu nggak mudah ya, karena materinya panjang. Kadang-kadang kalau kita lihat di YouTube itu ada yang sampai berjam-jam, ada yang 10 jam, ada yang 9 jam. Ya karena memang ini fundamental dan
dan fundamental ini jadi bekal utama kita untuk sukses di bidang backend ini. Tapi untuk rukun yang kedua adalah pengelolaan data yang efisien. Ya, pengelolaan data yang efisien. Data yang dimaksud di sini adalah database ya. Jadi di backend itu kalau kita ngomongin database, database itu jantungnya sistem. Kita punya backend nggak ada database-nya tuh kayaknya ngapain gitu ya. Biasanya buat apa kita bikin di JavaScript aja kalau nggak ada backend-nya, gitu kan. Jadi kita benar-benar harus menguasai beberapa database ya, baik itu SQL atau NoSQL. Yang SQL secara mendasar kita paling nggak harus pelajarin ya, seperti PostgreSQL atau MySQL. Sedangkan kalau NoSQL kita bisa mulai dari MongoDB atau Cassandra. Selain itu, yang kita harus pelajarin dari selain sintak-sintaknya ya, dari SQL dan NoSQL ini, kita harus belajar bagaimana caranya merancang sebuah skema database yang scalable, sehingga kalau scalable ini datanya dapat dikelola dengan baik. Ya. Salah satu dampak buruk dari pengelolaan data yang nggak efisien ini adalah nantinya skema database yang buruk ini mengakibatkan query jadi lambat atau sulit dikelola. Ya. Misalkan kalau di Java kita ada pakai JPA atau Hibernate ya, kita fetch type-nya pakai eager gitu ya. Akibatnya semua relasi itu harus dimuat di setiap query. Bahkan kalau nggak perlu, itu tetap dimuat gitu ya. Hingga jadi bikin beban yang signifikan. Nah, ini penting. Kenapa sih si desain skema ini penting ya? Jadi ada salah satu penulis dalam Jim Gray namanya ya, dalam bukunya The Benchmark Handbook menyebutkan bahwa database design itu backbone-nya data manajemen yang efisien. Jadi kalau dari awal kita desainnya sudah salah atau kurang bagus, maka ini akan berdampak ke depannya, ke manajemen data selanjutnya. Selanjutnya kalau kita nggak perhatiin soal pengolahan data yang efisien itu, dampak buruknya adalah kita nggak bisa mengelola atau bikin sebuah transaksional yang aman. Ya, jadi kalau di dalam MySQL perubahan data itu kadang-kadang nggak cuma di satu tabel atau di dalam satu tabel pun, tapi bagaimana caranya agar dia itu tidak saling tabrakan gitu ya. Maka kita harus pakai yang namanya itu konsep transaksional. Ya, kalau di misal yang paling mendasar adalah balance ya. Jadi kalau kita punya sebuah record tentang balance, kalau kita misal nggak pakai transaksional, maka memungkinkan dua proses secara simultan mengganti balance itu yang mengakibatkan misal inkonsistensi data. Ya, harusnya misal saldonya kurang, jadi tetap bisa terjadi deduction. Nah ini bahaya sekali karena data integrity itu adalah benar-benar benar-benar jantungnya sistem yang reliable. Jadi kalau punya sistem yang reliable, tapi data integrity-nya nggak bagus, maka ya sama aja, percuma gitu ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, rukun yang ketiga adalah pengembangan dan manajemen API. Jadi API itu kalau bisa dibilang pintu penghubung antara sistem backend yang kita bikin dengan di dunia luar. Sebagai backend engineer, kita mesti benar-benar pastiin API yang kita bangun itu ada dokumentasinya jelas, terus secara API juga aman, dan secara performance juga bagus. Ya, dampaknya apa kalau kita secara development dan manajemen API itu buruk? Ya, kalau kita nggak mikirin itu, ya salah satu dampaknya adalah kita punya dokumentasi API yang buruk. Nah, dokumentasi API yang buruk ini akan sulit bagi tim-tim untuk memahami dan kira-kira ini endpoint apa, dibuat di mana, buat apa, tujuannya apa. Ya. Ini contoh kasusnya, misal ada tim backend gitu ya, mau bikin API fitur baru, terus nggak ada dokumentasinya. Akhirnya tim front end-nya kesulitan, bagaimana sih caranya manggil endpoint ini. Dan kalau misal tiba-tiba nggak ada dokumentasinya, atau mungkin kita udah kasih dokumentasi, tapi dokumentasinya nggak update, itu tiba-tiba nanti waktu
pada saat regression salah gitu ya. Akibatnya proses integrasi ini jadi tertunda berminggu-minggu ya. Nah, ada banyak ya contohnya kenapa ini penting. Salah satunya lagi adalah standarnya jadi nggak konsisten. Kalau kita punya manajemen API yang buruk. Dalilnya apa sih? Kenapa sih si pengembangan dan manajemen API ini penting sebagai rukun backend? Ya, salah satu dalilnya adalah dari Jeff Bezos ya. Jadi API itu harus didesain seolah-olah API ini akan diekspos ke seluruh dunia. Jadi bukan cuma front end kita yang pakai, tapi akan diekspos ke seluruh dunia. Sehingga ini penting banget, ini sebuah dalil bagi kita untuk memastikan API yang kita bangun itu memang harus berkualitas. Berkualitas itu mungkin ya termasuk performa, keamanan, dokumentasi, seperti itu. Baik. Yang keempat adalah arsitektur sistem dan skalabilitas. Nah, kalau kita ngomongin back-end, nggak mungkin kita nggak mikirin arsitektur sistem. Kita bikin satu aplikasi di running, udah itu nggak mungkin kita cuma mikirin itu. Yang pasti kita mesti mikirin gimana caranya aplikasi ini itu bisa menampung banyak request. Kalau memang ternyata requestnya kecil, gimana caranya kita bikin apa yang kita deploy itu efisien, nggak terlalu banyak makan resource. Nah, dalam konsep microservice, biasanya kita pakai implementasi load balancing ya. Jadi misal kita punya satu aplikasi, ya kita punya deploy satu instance saja, ternyata penggunaannya udah mulai banyak. Nah, ketika penggunaannya udah mulai banyak ini, kita deploy server-server yang lain. Yang server-server yang lain ini menerima load yang sama. Oke. Nah, ada juga secara arsitektur kita penggunaan message queue ya. Ada juga ada RabbitMQ, ada juga Kafka. Ini beberapa langkah-langkah yang harus diambil untuk make sure bahwa secara arsitektur sistem itu bagus dan punya skalabilitas yang bagus. Ya. Dampaknya apa sih kalau kita itu nggak mikirin arsitektur sistem dan skalabilitas? Contoh paling gampang, kita nggak pakai load balancing. Jadi kalau kita nggak pakai mekanisme load balancing, sistem itu pasti akan susah menangani lonjakan lalu lintas ya. Pasti trafficnya ini akan susah di-contain. Utamanya kalau kita ternyata di dalam satu mesin yang tidak bisa lagi scale secara vertikal, nggak bisa nambah CPU, nggak bisa nambah memori, nggak bisa nambah disk, ya. Akhirnya nanti satu instance ini kalau nggak punya load balancer, dia akan down, ya akan terlalu banyak, akibatnya dia nggak bisa proses apa-apa, sehingga nggak responsif dan down, dan user nggak bisa masuk, nggak bisa mencoba untuk melakukan apapun. Salah satu contoh yang kedua, mungkin kalau kita nggak pakai queue, ya, kita nggak pakai queue. Contoh kasus misal aplikasi e-commerce, dia harus memproses semua pesanan itu secara sinkronus, ya, secara langsung gitu. Ketika penggunanya bertambah banyak, sistemnya itu kadang-kadang walaupun kita udah pakai load balancer, dia nggak bisa menangani beban ini. Memang harus diantriin prosesnya. Nah, kalau diantriin secara user experience, dia nggak loading muter-muter, melainkan kita bisa tampilkan bahwa misal pembayaran Anda atau proses Anda sedang diproses, sementara di sisi backend, kita bisa proses itu secara urutan. Ya. Jadi, misal yang masuk ini tiba-tiba banyak, ada 100, tapi kapasitas kita sebenarnya hanya 20. Maka kita akan proses 20, 20, 20, 20, sampai 100. Begitu ya. Oke, itu untuk yang keempat, rukun yang keempat, dan rukun yang kelima nggak kalah penting, yang terakhir adalah keandalan dan observabilitas. Keandalan itu bahasa sehari-harinya itu adalah reliability. Jadi keandalan sebuah sistem itu atau reliability itu aspek yang paling penting di backend engineering. Ya. Apa aja sih yang biasanya jadi metrik sebuah keandalan itu ya, sebuah reliabilitas? Yang pertama adalah success rate, yang kedua adalah latensi. Ya, terus kita bisa monitor dari mana? Ya, makanya ini yang disebut namanya observabilitas. Kita bisa pantau, kita bisa record performance API kita menggunakan beberapa tool ya. Contohnya ada Prometheus, ada Grafana, dan lain-lain. Ya, akibatnya apa nih? Kalau kita ternyata kurang dalam monitoring
sistem atau kita nggak monitoring si keandalan ini. Akibatnya kita mungkin nggak aware dengan sistem kita sendiri. Kita deploy aja nggak ngerti ternyata success rate kita jelek. Kenapa sih memang success rate itu harus bagus? Ya, contohlah kita punya success rate 90%. Kalau kita punya 10 request, artinya ada satu request yang gagal kalau 90%. Kalau satu request ini kita anggaplah sebagai komplain, maka akan ada satu orang yang komplain. Itu baru 10. Bagaimana kalau 100? Kalau 100 berarti ada 10 yang komplain. Kalau 1000 berarti ada 100 yang komplain. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini tentu akan jadi problem di sisi kita ya. Biasanya beberapa perusahaan besar dia akan punya standar seberapa seharusnya success rate API mereka atau success rate sistem mereka. Ada yang 99,999, jadi 9-nya ada 5. Ada memang susah ya, tapi memang apa yang kita lakukan harus punya target gitu ya. Sehingga kita nggak asal-asalan bikin itu. Dan ketika tiba-tiba kita success rate-nya turun, kita punya panduannya. Oh, kenapa sih turun? Ya, oh, kita bisa tahu dengan cara misal kita implementasi distributed tracing ya dengan hotel. Oh, ternyata ada proses-proses yang berat, ada proses-proses yang memicu gagal, ada sistem-sistem yang sering bikin gagal, gitu ya. Atau ternyata ada CPU-nya yang penggunaannya berlebihan di salah satu sistem, maka ini perlu scaling, gitu-gitu. Ini pentingnya sih keandalan. Kalau kita nggak punya si monitoring sistem ini, maka ya kita selamanya nggak akan berkembang ya. Ya, kita nggak bisa measure, ya kita nggak bisa understand, gitu. Nah, dalilnya apa ini penting? Ini ada salah satu orang namanya Charity Major, dia seorang pakar observabilitas, dia mengatakan bahwa observability itu gimana caranya ngebuat engineer kita itu paham tentang sistem kita, dapat insight, ya, dapat yang tadinya dia mikir bahwa oh ya harusnya berhasil lah yang namanya desain ya, ini udah dites sama QA ya, tapi kok ternyata gagal. Nah, gagalnya apa nih? Nah, observabilitas ini bisa bantuin. Kalau misal ternyata tiba-tiba ada komplain ini kita nggak bisa masuk, kita nggak bisa login, kita nggak bisa apa, ya dengan observabilitas kita bisa tahu kenapa. Demikian 5 rukun backend ini menurut ChatGPT. Yang pertama memahami fundamental, yang kedua pengelolaan data yang efisien, yang ketiga pengembangan dan manajemen API, yang keempat arsitektur sistem dan skalabilitas, yang kelima itu reliability atau keandalan dan observabilitas. Sekian dari saya ya, semoga yang kita pelajarin ini bermanfaat bagi kita. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.